Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di video saya. Kali ini Kiswanto MCO Pabuaran. Nah, kali ini kedatangan pasien dari mana? Dari Sumber. Di Sumber, Cirebon ya. Cirebon. Ini mengalami keluhan cedera apa, Mas? Cedera pinggang, Nah, cedera pinggang akibat apa? main volley salah tumpuan. Setelah tumpuan ya. Nah, oke. Dengan Mas siapa? Punten. Cahya Ahmad Julian. Mas Cahyo dari Sumber mengalami cedera pinggang, bukan akibat ya, di saat main voli. Nah, bisa diceritakan kronologi kejadiannya seperti apa? Untuk kronologinya sih, setelah loncat tuh pas mendaratnya, Mendaratnya langsung ada suara bunyi nggak? kalau bunyi nggak ada, cuman langsung setelah mendarat itu langsung kerasa naik ke ini sakitnya benar ya. Oke. Sebelum mainnya itu lagi saat tanding apa latihan apa? Saat tandingnya. Tanding ya. Iya. Tarkam apa bukan? Cuman sparingan. Sparingan. Melakukan pemanasan nggak? Pemanasan. Oke. Bisa jadi seperti ini itu kenapa? Akibat utamanya apakah faktor kelelahan? Kayaknya sih bisa jadi faktor kelelahan juga, bisa Mungkin jadi. karena aktivitas juga ya, mungkin malamnya begadang kah atau aktivitas kerja, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang coba bisa berdiri nggak? Untuk berdiri sih lumayan. Nah, coba jalan. Jalan agak Bisa ya? ya, Oke. kalau jalan sempurna itu ini Oke, dari sana ya, punten. Punten dari ujung sini jalannya. Oke, nah, hop, jalan ke sini dekat. Sakit ya. Jadi untuk sempurna bisa nggak? untuk sempurna Nggak bisa ya. Oke, sekarang duduk. Duduk sempurna belum. belum bisa. Jadi udah berapa hari? Dari Sabtu berarti 3 hari. Sabtu kemarin 3 hari ya. Oke. Persisnya pada saat tumpuan mendarat itu pada saat mau nyemes atau apa? Iya, setelah menyemes terus mendarat. Nah, di situ Langsung kerasa kaku gitu ya. iya, Terus rasa nyari. Terus penanganan pertamanya langsung dipijit atau bagaimana? Enggak sih. Pertama kejadian itu masih tetap lanjut main. Terus Terus sampai rumah baru dikompres pakai es. ya, setelah itu buat tidur, buat aktivitas. Tidur sih masih oke, cuman di hari besoknya kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, sakit ya. Iya, Nah, buat duduk kayak sila segala macam bisa nggak? nggak bisa. Nggak bisa ya. Coba dicontohin aja di sini duduknya, biar nanti bisa dilihat. Untuk Nggak duduk juga main-main. sedikit gini. Coba gini naik, nggak bisa kayak gini. Susah ya? Susah ya. Oke, susah. Coba kemudian bisa berdiri lagi. Nah, ini sakit ya di bagian sini ya, di bagian pinggangnya ini. Nah, ini udah keringetan juga karena nahan sakit ya ini. Jadi buat jalan pun juga belum sempurna ya. Iya, oke. Nah ini, oke, duduk lagi. Saya buat video kayak seperti ini itu cuman buat sekedar informasi ke teman-teman, mengedukasi bahwasanya faktor yang paling utama, penyebab utama seseorang itu cedera atau olahragawan, entah itu atlet, kalau atlet sudah profesional gitu ya, atlet ataupun olahragawan, faktor utama cedera itu kelelahan fisik. Yang kedua, berikutnya adalah kurang pemanasan atau stretching. Berikutnya lagi faktor lapangan, kemudian juga cuaca, pemakaian alat atau perlengkapan olahraga, sepatu segala macamnya yang tidak cocok itu bisa mengakibatkan terjadinya cedera. Nah, ini salah satu contohnya adalah karena kelelahan fisik. Betul ya? Nah ya, kelelahan fisik semalamnya mungkin karena kerja ya, aktivitas malam lah ya, atau begadang gitu ya. Biasanya kalau anak muda itu kan begadang atau
mungkin yang sudah kerja shift malam, kerja aktivitasnya malam, paginya atau sorenya dipakai buat olahraga, dan olahraganya itu yang berat ya, kayak contohnya tadi main volley atau main sepak bola, itu rawan, sangat rawan sekali untuk terjadinya cedera. Nah ini contohnya saat main volley salah mendarat, meskipun cara pendaratannya seperti ya biasa gitu ya, yang tekniknya betul 2 kaki, tapi tetap aja karena kurang fit, kondisi badannya kurang kurang baik ataupun kurang fit, kurang benar-benar normal lah ya, karena bukan banyak sih, maksudnya ada aktivitas malam, kelelahan fisik, sehingga terjadilah seperti ini di bagian pinggang atau di punggung belakangnya ini, sampai susah untuk berjalan normal, dan untuk tidur pun juga tersiksa ya. Tadi juga bisa dicontohkan untuk duduk sila seperti ini aja susah gitu ya. Jadi untuk ke bawahnya ini nggak merasa kebas atau kesemutan? Enggak ya, cuma di bagian belakangannya aja ya. Nah ya, nah ini jadi ini penanganan yang sudah tepat, tidak langsung dipijit ya atau kemana-mana, atau bisa dikompres. Dan sekarang sudah hampir 3 hari ya, Sabtu, Minggu, Senin, sekarang Selasa. Ini belum diapa-apain karena mungkin sudah tahu penanganannya seperti apa. Akhirnya coba lari ke tempat saya bagaimana untuk treatment berikutnya dan cederanya seperti apa. Makanya saya analisis terlebih dahulu. Nah ini salah satu contohnya saya terangkan buat teman-teman, edukasi juga. Ketika lelah fisik, entah habis begadang semalamnya, aktivitas kerja shift malam atau apa, paginya nggak usah olahraga buat saya gitu ya. Itu saran dari saya, karena balik lagi faktor utama cedera itu memang dari faktor kelelahan fisik, itu yang paling utama ya. Ini salah satu contohnya ya itu. Jadi cuma sekedar menginformasikan atau memberikan edukasi, wawasan ke teman-teman. Jangan sekali-kali ataupun jangan sampai memaksakan ketika sudah begadang malamnya atau aktivitas kerja paginya, entah pagi, entah siang, entah sorenya, itu untuk olahraga. Itu sangat-sangat berbahaya untuk kondisi badan sendiri, karena kurang fit, daya tahan tubuh juga belum normal. Akhirnya ketika dipakai buat main, apalagi dalam tanda kutip mainnya ini atmosfernya juga beda gitu ya, tinggi. Nah ini memacu untuk emosi juga, mental juga, sehingga ingin memenangkan pertandingan tersebut, atau ya bahasanya pengen nampang atau apalah gitu. Jadi usahakan ketika sudah lelah fisiknya, jangan memaksakan untuk aktivitas olahraga yang berat. Nah ini salah satu contohnya itu ya. Oke, itu aja barangkali edukasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin menjaga kebugaran tubuhnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.